Halo anak-anak semua ya. Pagi hari ini Ibu akan menyampaikan tentang materi kita yang pertama ya, yaitu pelajaran IPA Sains ya. Oke. Yang pertama kita akan mempelajari tentang organ gerak pada hewan ya. Sekarang buka bukunya halaman 4 ya. Ayo ambil bukunya dan buka halaman 4. Oke. Sudah ada bukunya? Oke, kita mulai. Ya, kita belajar tentang organ gerak pada hewan. Ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ya. Tidak ada makhluk hidup yang tidak bergerak. Semuanya pasti bergerak. Itu makanya dia dinyatakan sebagai makhluk hidup. Ya. Dan alat gerak makhluk hidup ini tidaklah sama, berbeda, ya, tergantung dari hewannya. Ya. Ada 5 jenis hewan, sehingga sistem geraknya pun ada bermacam-macam. Ya. Nomor 1 adalah jenis hewan ikan. Nomor 2 jenis hewan amfibi. Nomor 3 itu adalah reptil. Yang keempat itu adalah burung. Yang kelima adalah mamalia. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu jenis ikan. Jenis ikan jelas itu semuanya pasti pada tahu, nggak ada dari kalian yang tidak tahu jenis ikan ya. Dan jenis ikan ini bergerak umumnya adalah menggunakan sirip ya. Dan harus ingat untuk hewan jenis ikan ya, mereka bergerak menggunakan sirip dan dibantu dengan adanya ekor. Ekor itu berfungsi untuk membantu dalam mengarahkan arah geraknya. Kenapa ikan bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ya, ke segala arah itu karena ada ekor untuk membantunya dalam mengarahkan. Ya. Yang kedua, kita masuk yang kedua, yaitu jenis amfibi. Semua pasti tahu hewan amfibi adalah hewan? Oke, benar. Jenis hewan amfibi adalah katak atau kodok ya, yang kita kenal. Oke, jenis hewan amfibi ini ya mempunyai 2 tahap dalam setiap pergerakannya. Tahap yang pertama adalah saat dia masih dalam kondisi atau pada saat dia fase berudu. Yang kedua adalah saat dia fase katak. Pada fase berudu, ya, umumnya mereka bergerak menggunakan ekor. Ya. Dan ketika sudah fase dewasa atau katak, dia akan bergerak menggunakan kakinya. Nah, pergerakan untuk hewan tahap kedua yaitu katak itu cara bergeraknya pun adalah melompat bukan berjalan, walaupun dia punya kaki tapi cara geraknya ya, cara bergeraknya itu adalah melompat ya. Oke, sampai sana paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah jenis reptil ya. Jenis reptil yang dikenal hewan melata. Umumnya dikenal sebagai hewan melata ya. Oke. Nah, dan jenis reptil ya itu umumnya adalah menggunakan otot perut ya, terutama untuk hewan jenis ular, cacing, mereka menggunakan otot perut dalam bergerak ya. Sehingga hewan jenis reptil mempunyai alat geraknya adalah otot perut, cara bergeraknya adalah melata. Ya. Dan juga ada cara gerak yang lain yaitu merayap, merangkak, contohnya seperti cecak, ya, kura-kura, buaya dan lainnya. Nah, yang keempat adalah jenis burung. Jenis burung umumnya selalu kita kenal dia bergerak menggunakan sayap. Jangan ada yang bilang burung bergerak menggunakan kaki. Ya. Itu ada beberapa jenis burung yang tidak mempunyai sayap seperti penguin ya, ataupun burung unta, sebutannya burung, tapi mereka tidak punya sayap ya, dan mereka bergerak menggunakan kakinya. Nah,
Untuk jenis burung, alat geraknya itu ada dua, ada sayap dan juga ada kaki. Nah, untuk sayap, ya, jadi sebutannya cara bergeraknya adalah terbang. Dan kalau dia menggunakan kaki, itu misalnya cara geraknya adalah misalnya berjalan, hinggap ataupun mencengkram mangsanya. Itu alat gerak dari jenis burung. Yang kelima atau yang terakhir adalah jenis mamalia. Jenis mamalia itu adalah hewan-hewan yang mempunyai rambut dan kelenjar susu. Sehingga umumnya alat gerak mereka adalah kaki. Kaki ini ada terdiri dari dua macam, ya, ada kaki depan dan kaki belakang. Nah, atau disebutnya juga dengan tungkai depan atau tungkai belakang. Jadi ada beberapa macam cara hewan untuk bergerak dengan jenis organ geraknya yang berbeda. Jadi jangan lupa, setiap hewan selalu punya cara ataupun alat gerak yang berbeda-beda sesuai dari hewan, jenis hewannya. Oke, sampai sana itulah materi kita pada hari ini. Untuk berikutnya, latihan di rumah, coba kamu kerjakan halaman 6. Di sana ada kerjakan soal-soal berikut di poin nomor 1 dan nomor 2. Coba nanti anak-anak sekaliannya mencoba untuk menuliskan alat gerak dari beberapa hewan yang ada di sana, kemudian menghubungkan kira-kira rangka yang mana sesuai dengan jenis dari hewannya, ya. Itu yang pertama soalnya. Yang kedua yaitu yang ada di halaman 7 pada nomor 3. Di sana ada tuliskan alat gerak dari hewan-hewan berikut, ya. Ada paus, kera dan ular. Seperti penjelasan Ibu tadi sudah dijelaskan di awal, ya, bahwa setiap hewan mempunyai alat gerak yang berbeda tergantung jenis hewannya. Jadi hati-hati dalam menjawab soal, perhatikan baik-baik pembelajarannya, baca lagi diulang kembali, dan jangan lupa tuliskan hal-hal yang penting pada buku catatan agar kamu lebih ingat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye.